Coba bayangin deh, ada sebuah jaringan listrik super raksasa yang menyatukan seluruh Asia Tenggara. Jaringan ini bisa mempercepat lompatan kita semua ke energi bersih. Kedengerannya kayak cerita fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah rencana yang nyata dan ambisius banget, dan hari ini kita bakal bedah tuntas. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Seringkali sumber energi hijau terbaik kita, entah itu angin yang super kencang, sungai yang deras, atau matahari yang terik, itu adanya di tempat-tempat yang paling sepi, jauh banget dari kota-kota besar yang butuh banyak listrik. Inilah teka-teki terbesar dalam revolusi energi hijau. Makanya, saya suka menyebut ini sebagai paradoks energi hijau. Di satu sisi, kita semua punya mimpi besar buat masa depan yang lebih bersih. Tapi di sisi lain, ada kenyataan di lapangan yang nggak bisa kita hindari. Betul banget. Semua negara sekarang lagi balapan buat mencapai nol emisi karbon. Artinya, emisi karbon yang kita hasilkan harus seimbang sama yang bisa kita serap lagi. Tapi kan niat baik doang nggak cukup buat membangun kabel listrik ribuan kilometer. Hambatan logistik ini nyata banget dan jadi semacam tembok besar buat kita. Dan buat ngelihat contoh nyata dari paradoks ini, kita nggak usah jauh-jauh. Coba kita lihat negara kita sendiri, Indonesia. Ini contoh yang pas banget buat teka-teki energi ini. Indonesia punya target yang luar biasa besar, yaitu menambah 69,5 gigawatt kapasitas listrik baru sampai tahun 2034. Biar kebayang ya, angka segitu tuh cukup buat menerangi puluhan juta rumah. Ini bukan main-main, ini bukti keseriusan kita buat transformasi energi. Dan coba lihat ini, 76%. Lebih dari 3/4 dari semua energi baru itu rencananya datang dari sumber terbarukan. Ini komitmen yang masif banget buat masa depan yang lebih hijau. Tapi, ya itu dia. Kita balik lagi ke masalah awal. Semua potensi energi hijau terbaik Indonesia, misalnya tenaga air di pedalaman Kalimantan atau panas bumi di pegunungan, lokasinya terpisah ribuan kilometer dari pusat industri dan kota-kota besar di Jawa. Jadi pertanyaannya, gimana cara nyambulin keduanya? Ternyata, jawabannya itu nggak cuman buat Indonesia aja, tapi buat seluruh kawasan. Sebuah solusi yang begitu besar dan berani, yang bisa mengubah total cara kita memandang energi. Inilah dia solusinya, ASEAN Power Grid. Anggap aja ini kayak internetnya listrik buat Asia Tenggara. Jadi, setiap negara bisa saling kirim dan terima energi bersih dengan mudah. Hasilnya, ketahanan energi kita jadi lebih kuat, dan transisi ke energi hijau bisa melesat lebih cepat buat kita semua. Dan biar jelas, ini bukan cuma wacana loh. Dengar deh kata Direktur Eksekutif Pusat Energi ASEAN. Proyek ini resmi dan jadi tonggak sejarah buat kerjasama energi di kawasan kita. Cara kerjanya tuh simple tapi brilian banget. Jadi misalnya Vietnam yang punya banyak ladang angin bisa kirim kelebihan listriknya ke Thailand pas angin lagi kenceng-kencengnya. Nanti, gantian, Laos yang punya banyak bendungan hidroelektrik bisa pasok listrik balik pas malam hari. Ini tuh bener-bener kayak gotong royong energi, di mana setiap negara saling bantu menutupi kekurangan negara lain. Oke, jadi apa dampaknya buat kita-kita? Percaya deh, ini efeknya jauh lebih besar dari sekedar bikin lampu di rumah kita nyala terus. Kalau pasokan listrik stabil dan harganya terjangkau, pabrik-pabrik baru bakal lebih berani buka. Artinya apa? Lapangan kerja baru tercipta, ekonomi bisa tumbuh lebih kencang, dan ujung-ujungnya kualitas hidup jutaan orang bisa meningkat. Nah, ini visi yang diungkapkan oleh pimpinan PLN. Hal ini juga menegaskan satu hal yang sangat penting. Proyek ini bukan proyek sampingan atau coba-coba. Ini adalah inti dari rencana aksi energi resmi ASEAN. Artinya, semua negara anggota udah berkomitmen penuh untuk mewujudkannya. Terus gimana caranya kita bisa mewujudkan proyek seraksasa ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi punya makna yang dalam banget. Kata-kata dari Direktur Utama PLN ini udah jelas banget. Nggak ada satu negara pun yang bisa menanggung beban sebesar ini sendirian. Satu-satunya jalan maju adalah kolaborasi. Itulah kuncinya. Nah, ini yang akhirnya bikin kita berpikir lebih jauh lagi kan? Kalau Asia Tenggara aja bisa bersatu untuk urusan energi, mungkinkah model seperti ini bisa ditiru oleh seluruh dunia? Jangan-jangan kolaborasi lintas batas ini justru kunci sesungguhnya untuk membuka revolusi energi hijau di tingkat global. Sebuah pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama.